Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian Kitab Wasyiatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdullah Asy'arani wa alal akhas wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, iyyaka wa da'watal mazlum fa inna Allah yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufru. Wahai Ali, takutlah engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Karena sungguh Allah mengabulkan doa yang dipanjatkannya, walaupun ia termasuk orang kafir. Karena kekufurannya itu ditanggung sendiri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ilal Yaman wa qala lah. Hadis di mana saat itu Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, takutlah kamu akan doa orang yang terzalimi. Karena doa mereka, antara doa orang-orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa da'watul mazlum tuhmalu alal ghamam. Doa orang yang terzalimi itu dibawa ke atas awan. Wa tuftahu laha abwabus samawat. Kemudian pintu-pintu langit dibuka. Wa yaqulu Rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Setelah pintu-pintu langit dibuka, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, aku pasti akan menolongmu, walaupun tidak sekarang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terzalimi, ketika seseorang teraniaya, kemudian ketika itu ia berdoa memohon kepada Allah. Nah, doa orang yang terzalimi ini dibawa ke langit. Kemudian begitu doa itu naik ke langit, pintu-pintu langit dibuka. Sehingga antara doa orang yang terzalimi
Dan Allah yang maha mengabulkan segala doa, tidak ada penghalang. Artinya doa itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, dan diijabah oleh Allah. Nah, soal bentuk ijabah ini, ada kalanya saat itu juga, ada kalanya tidak saat itu. Yang jelas, pesan dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita disuruh berhati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Maknanya adalah kita dilarang untuk menzalimi, menyakiti, merugikan orang lain. Siapapun dia, walaupun ia orang kafir. Karena urusannya lain. Antara menzalimi, menyakiti, menganiaya, merugikan, dengan kekafiran itu beda. Kekafiran urusannya dia sendiri dengan Allah. Tapi urusan dengan kita adalah urusan menzalimi, kezaliman. Ada satu kisah. Ada seseorang yang memiliki rumah di dekat sebuah kerajaan. Rumahnya jelek, mengganggu pemandangan istana kerajaan tersebut. Kemudian pada suatu hari, orang itu bepergian keluar kota. Nah, di saat orang itu bepergian, raja menyuruh anak buahnya untuk merobohkan rumah orang tersebut. Kagetlah kemudian ketika orang tersebut kembali ke rumahnya. Rumahnya sudah rata dengan tanah. Dengan perasaan tidak bersalah, anak buah raja tersebut, bahkan rajanya mentertawakan, menanyai, "Kenapa dengan rumahmu?" Saat itu juga si pemilik rumah yang merasa terzalimi berdoa kepada Allah. Nah, doa orang tersebut diijabah oleh Allah. Tak berselang lama kerajaan tersebut luluh lantak dihancurkan oleh gempa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak kisah orang-orang yang terzalimi yang diijabah doanya oleh Allah. Oleh karenanya, kita dilarang untuk berbuat zalim, berlaku zalim kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu secara bahasa, secara pengertian, zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Orang disebut zalim jika ia melakukan sesuatu yang tidak wajar dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga boleh jadi kemudian apa yang dilakukannya itu merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Contoh aja kezaliman. Kezaliman yang merugikan diri sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah melakukan kewajiban-kewajiban agama. Seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian sebagai muslim kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.
Nah, ketika itu kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena tidak melakukan semestinya yang harus dilakukan. Yang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Ketika itu kita telah berbuat zalim kepadanya. Kita dilarang menggunjing, membicarakan aib orang lain. Kemudian kita bicarakan aib mereka. Kita rasani mereka. Nah, ketika itu kita telah berbuat zalim kepada mereka. Dari sini kemudian kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing, introspeksi, memperbanyak berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita harus sadar, menyadari bahwa setiap hari, bahkan bisa jadi setiap saat, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah berbuat zalim kepada Allah dengan tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintahnya dan tidak serius dalam meninggalkan larangan-larangannya. Dari sinilah kemudian setelah bertahun-tahun Nabi Adam menyadari kesalahannya setelah dikeluarkan dari surga, mencoba mencari redaksi susunan kalimat yang paling tepat untuk memohon maaf kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengajari Nabi Adam sebagaimana doa yang sering kita dengar, yang sering kita panjatkan. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami. Ini diucapkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan yang mengatur hidup kami, kami telah menganiaya, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang merugi adalah ia yang telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri, kemudian tidak diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala salah dan dosa kita. Allah senantiasa merahmati kita semua. Dan kita diberi kesadaran bahwasannya sungguh kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri, yaitu dengan tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihinal muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.